Hahahai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 75. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mendengar Aditya mengatakan ini, Bayu sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke lantai. Awalnya, dia membawa dua temannya ke kota Manado untuk bermain. Tetapi setelah bertemu Farah dan Anjani, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan mengalihkan pikirannya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menyebabkan bencana besar, dan dia tidak bisa menanggung akibatnya sama sekali. Tidak, Tuan Aditya. Tuan Aditya, kamu tidak bisa melakukan ini. Bayu merosot di lantai dengan lemah, berkeringat dingin karena ketakutan. Aditya bahkan tidak melihat sampah ini. Istrinya dipukuli. Jika dia tidak mengajarkan sampah ini pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan, Aditya tidak bisa menjelaskannya pada dirinya sendiri. Tuan Aditya, bisakah Anda melihat saya dan melepaskannya kali ini? Wahyu menyeka keringat dinginnya dan memohon kepada Aditya. Bagaimanapun, Batu adalah keponakannya. Jika dua jarinya patah, dia tidak hanya akan memiliki wajah yang kusam, tetapi juga tidak akan bisa menjelaskan kepada Ibu Bayu setelah kembali ke Toraja. Wahyu, aku tidak bisa berupa pikiran. Apakah kamu yang melakukannya atau aku? Suara dingin Aditya terdengar, dan hati Wahyu menjadi dingin. Tampaknya tidak ada kemungkinan pembalikan. Wahyu memarahi Bayu di dalam hatinya. Hal yang tidak bisa dipahami ini adalah kematianmu sendiri. Saya akan melakukannya, Tuan Aditya. Tuan Wahyu berbisik kepada Aditya. Aditya mengabaikan Wahyu, lalu menatap Rinal dan berkata kepadanya, bawa istri dan ipar saya ke kamar pribadi lain. Ya, Tuan Aditya. Rinal dengan cepat setuju dan memberi isyarat, tolong, kepada Farah dan Anjani. Farah tidak ingin meninggalkan Aditya sejenak, karena hatinya masih sangat gugup. Dan sekarang dia merasa paling aman hanya ketika dia berada di sisi Aditya. Melihat ekspresi ketakutan Farah, Aditya tersenyum tipis padanya. Pergilah ke kamar pribadi lain sebentar. Aku akan mengantarmu pulang setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Ah, bagus. Farah setuju, dan mengambil Anjani keluar. Aditya membiarkan mereka keluar hanya karena dia tidak ingin mereka melihat darah. Melihat Wahyu dengan dingin, Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun. Wahyu mengerti apa yang dimaksud Aditya. Dia menggertakkan giginya. Dan pria berikutnya dengan kepala cepang berkata, potong dua jari Bayu. Tuan, tangan kiri atau tangan kanan? Mata pria berambut cepang berkilat tajam, bertanya. Selama Wahyu mengucapkan sepatah kata pun, pria itu akan segera memotong jari Bayu. Siapa yang bukan orang kejam yang makan dan makan di bawah Wahyu? Wahyu memandang Aditya, bertanya-tanya tangan mana yang diinginkan Tuan Aditya. Tangan kanan, kata Aditya. Potong tangan kanan. Wahyu berteriak kepada bawahannya. Ya, pria berkepala cepang mengeluarkan pisau tajam, mendekat dan menginjak punggung Bayu, lalu menekan tangan kanan Bayu. Ah, maafkan saya, Tuan Aditya. Maafkan saya tidak akan. Ulang lagi. Bayu sangat ketakutan sehingga dia berteriak. Dia belum pernah melihat pertempuran ini sebelumnya. Dia takut dan buang air kecil. Af. Ketika pria berkepala cepang itu mengangkat pisaunya dan jatuh, Bayu melolong sedih, dan pingsan karena kesakitan. Adegan ini membuat takut dua sahabat Bayu. Hidung pria gemuk itu patah. Tidak bisa merasakan sakit lagi, karena rasa takut. Kepulan. Pria gendut dan rekan Bayu lainnya berlutut di kaki Aditya hampir bersamaan, memohon belas kasihan. Aditya sangat marah, dan kedua kaki tangan ini juga tidak bisa mengampuni mereka dengan enteng. Patahkan kaki mereka. Aditya bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi, meninggalkan sepatah kata pun tanpa menoleh. Wahyu buru-buru setuju dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan apa yang diperintahkan Aditya. Ada serangkaian jeritan di kamar pribadi.
Menakuti Faisal yang menamparkan wajahnya sendiri, juga pingsan. Setelah Aditya meninggalkan kamar pribadi, dia melihat Farah dan Anjani, dan membawa mereka pergi dari KTV. Sepanjang jalan, Farah tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia masih shock. Anjani bahkan lebih heran dengan cara ini. Ketika dia melihat Aditya sekarang, dia merasa bahwa dia tidak mengenal saudara ipar ini lagi. Aditya mengendarai mobilnya ke rumah mertuanya. Rumah ini dia telah tinggal selama lebih dari 3 tahun, bukan lagi rumahnya. Dia hanya membawa Farah dan Anjani dalam perjalanan. Anjani duduk di kursi belakang dan memandang Aditya sebelum berkata, "Kakak ipar, terima kasih." Aditya tersenyum ketika mendengarnya. "Anjani, tidak mudah mengucapkan kata-kata ini dari mulutmu." Wajah Anjani memerah, mengingat bahwa dia dulu sangat galak terhadap Aditya dan memandang rendah Aditya. Dia merasakan lain di wajahnya ketika dia tidak memandang rendah dirinya dari waktu ke waktu. Jika kamu pikir kamu menyelamatkanku, kamu bisa mengolok-olokku." Anjani mendengus, dan amarah sang putri muncul lagi. Aditya tidak mengenalnya secara umum, jadi dia berkonsentrasi mengemudi. "Adek, jangan perlakukan kakak iparmu seperti ini lagi. Jika kakak iparmu tidak datang untuk menyelamatkan kita hari ini, apakah kamu tahu apa konsekuensinya?" kata Farah. Anjani kehabisan kata-kata, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan saudara perempuannya itu benar. "Sekarang kamu bisa melihat siapa Faisal, dan kamu tidak boleh berinteraksi dengannya di masa depan." Farah menegur Anjani dengan marah. "Aku tahu kakakku. Aku benar-benar tidak menyangka Faisal menjadi orang seperti itu. Sangat tidak tahu malu." Anjani berkata dengan marah. Segera, Aditya sudah kembali ke pintu. Sebelum Farah dan yang lainnya turun dari mobil, Dahlia kembali. Melihat Aditya mengemudi kembali, mata Dahlia melebar. Berlari dengan cepat, Dahlia membuka pintu taksi sekaligus, dan kemudian meraih pakaian Aditya, seolah-olah dia takut Aditya akan melarikan diri. Aditya benar-benar terkejut ketika dia melihat ini. Mengapa ibu mertua ini begitu sulit dipahami? "Beraninya kau kembali." Dahlia meraih pakaian Aditya dan bersenandung dingin. Aditya memandang Dahlia dan mengabaikannya. Melihat Aditya tidak berbicara, Dahlia menjadi lebih bersemangat dan mendengus dingin. "Mengapa? Kamu telah melakukan sesuatu yang salah dan tidak berani berbicara." "Apa yang telah saya lakukan salah?" Aditya melirik Dahlia. "Kamu turun dari mobil," Dahlia berkata, dan menyeret Aditya untuk turun dari mobil. Aditya tidak punya pilihan selain keluar dari mobil. "Bu, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat keributan di luar. Itu akan membuat orang tertawa." Farah dengan cepat keluar dari mobil dan datang untuk membujuk. "Ya, Bu. Aku akan membicarakannya ketika aku pulang." Anjani juga menasihati, tapi Dahlia tidak terlalu peduli, dan berteriak keras, "Lelucon adalah lelucon. Sejak dia memasuki rumah kita, apakah kita tidak pernah ditertawakan? Karena dia tidak tahu malu untuk melakukan hal semacam itu. Apa yang membuat kita malu?" "Ya." Farah menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Suara Dahlia sangat keras, dan suara itu membuat para tetangga khawatir, dan banyak orang sudah menunggu di jendela menyaksikan kegembiraan keluarganya. Aditya mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Dia bisa mendengar bahwa Dahlia memiliki sesuatu untuk dikatakan. "Apa yang telah saya lakukan tanpa malu? Apa arti kata mertuanya ini?" Aditya bingung dan tidak berdaya. Dahlia meraih pakaiannya dan tidak bisa pergi. Sekarang dia hanya ingin menamparkan Dahlia 2 kali. "Dahlia, apakah kamu ingin menyiramkan air kotor padaku lagi?" Aditya memandang Dahlia dengan dingin. Sama sekali tidak sopan padanya. Dahlia sangat marah di hatinya. Tetapi melihat bahwa Aditya berani memanggilnya dengan namanya, dia bahkan tidak memanggil ibu, dia menjadi lebih marah. Oke. Aku akan membiarkanmu berpura-pura seperti kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu masuk, dan ibu akan mengadilimu dengan hati-hati." Dahlia meraung dengan cara yang sangat bejat, menyeret Aditya ke ruang tamu. Aditya benar-benar ingin mendorong Dahlia menjauh, tetapi melihat Farah menggigit bibirnya dengan cemas, hatinya melunak. "Lupakan saja. Dengarkan saja apa yang dikatakan Dahlia.
dan belum terlambat untuk pergi setelah menjelaskannya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Aditya tidak melawan, dan mengikuti Dahlia ke dalam rumah. Melihat segala sesuatu yang akrab di rumah, hati Aditya juga sangat emosional. Tidak peduli apa, dia telah tinggal di sini selama lebih dari 3 tahun, dan dia selalu menganggapnya sebagai rumahnya. Dengan keras, Dahlia membanting pintu hingga tertutup. Melihat Dahlia marah dan menggulung lengan bajunya, Aditya berdiri di sana dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu marah dan menatap. Katakan saja apa yang harus kamu katakan." "Oh, sepertinya kamu benar-benar punya sayap yang keras. Oke, izinkan saya bertanya. Apakah kamu berhubungan dengan wanita kaya di luar?" Dahlia memelototi Aditya dengan tangan di pinggulnya, menunggu Aditya menjawabnya. Bergantung pada wanita kaya, Aditya bingung. Jadi apa hubungannya ini? Mengapa Dahlia menjadi lebih omong kosong? Wanita kaya apa? Berani berdebat. Cecil melihatmu berkendara keluar dari villa dengan pemandangan laut dengan matanya sendiri. Saya sudah menanyakan propertinya. Villa dengan pemandangan laut paling mewah dibeli oleh seorang wanita kaya. Dahlia menunjuk muka Aditya, dan kemudian berteriak dengan marah. Apakah kamu tinggal di villa dengan wanita kaya tadi malam? Bersambung.